Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Legon Kulon YouTube channel. Kali ini saya ada di luar ruangan. Saya lagi berkunjung ke salah satu padepokan yang ada di Legon Kulon, khususnya di Desa Legon Wetan ya Pak. Nah, di Desa Legon Wetan ini ada salah satu padepokan yang memang di tengah era modernisasi. Ada salah satu padepokan, yaitu Padepokan Sempring Siliwangi, yang di dalamnya ada Pasundan Nasional juga, yang merangkul anak-anak dari usia dini, remaja sampai remako ya Bah, sampai remako, untuk membimbing mereka agar tidak salah jalan, agar tidak kebablasan di era digitalisasi ini, di era modernisasi ini, di era digital. Jadi supaya tidak kebablasan mengikuti HP ya Bah. Nah, salah satunya adalah Abah Taryana ini. Abah Taryana ini adalah pemimpin dari Padepokan Sempring Siliwangi, yang menaungi Pasundan Nasional. Terus ada lagi dulu PJBN ya Bah, dulu PJBN. Nah, nanti kita gali informasi dari Abah Taryana ini yang sangat luar biasa. Di Legon Kulon ini sudah jarang orang-orang yang mau memelihara seni budaya Bah. Jadi Abah Taryana ini salah satu orang yang sangat luar biasa dalam hal ini. Baik Bah, awal mula Abah belajar silat itu gimana itu Bah? Di mana dan sama siapa itu? Ya, dulunya saya itu belajar silat di sini kan banyak pendekar dulu. Banyak pendekar, Legon Kulon itu banyak pendekar Pak ya. Pendekar itu kan, banyak pendekar. Ada, saya pertama belajar itu di Abah Nur. Abah Nur. Abah Nur almarhum yang ada di Tegalasari. Almarhum. Sudah itu di Abah Bandi juga saya belajar. Di Abah Bandi juga ya. Belajar. Terusnya di terakhir tuh di Abah Mukhtar. Abah Mukhtar. Abah Mukhtar. Tapi sekarang masih ada sih Abah Mukhtar. Orang mana itu Bah? Abah Sini Legon Wetan juga. Oh, Legon Wetan juga. Luar biasa. Ya, asal usulnya dia dari Banten juga mungkin. Oh ya, ada. Memang kalau misalkan bicara seni budaya itu tidak terlepas dari Cirebon sama Banten Pak ya. Iya. Betul. Jadi tidak terlepas dari Cirebon sama Banten. Nah, awal mula Abah istilahnya mau memelihara seni budaya ini gitu, tertarik lah gitu. Awal mula Abah tertarik untuk istilahnya memelihara seni budaya Siliwangi ya, Siliwangi ini itu gimana Bah? Asal usulnya itu saya tertarik kalau masalahnya seni budaya itu di PJBN. Paguron Jalak Banten Nasional ya. Nusantara bukan iya, nasional ya. Nusantara. Jadi PJBN itu Paguron Jalak Banten Nusantara. Iya. Awalnya itu dari sana Bah? Iya, dari Banten juga. Dari Banten. Iya, DPP-nya istilahnya guru besarnya kan Abah Sepuh Sengadia di Banten juga. Di Banten. Jadi Abah awalnya ke sana. Ke sana. Di sana kalau 17 Agustusan, di sana ada acara besar-besaran tuh sampai 3 hari 3 malam. Kalau Agustusan itu Pak? Iya. Jadi seni budaya itu kumpul di situ semua. Banyak dari Aceh juga ada. Oh, iya, di Banten itu. Iya, dari Tegal, dari mana saya Nusantara aja lah. Kumpul di situ kan. Nah, saya ketarik di situ. Wah, ini luar biasa seni budaya kumpul di sini semua. Iya. Termasuk istilah di mana-mana. Yang paling utama itu debusnya kalau di Banten. Debus ya. Kebetulan saya tuh punya rekan di situ yang namanya Abah Dudu dari Garut. Dari Garut. PJBN juga. PJBN juga. Saya ngomong sama dia, Bah, kalau di Subang itu saya kan istilahnya nggak ada tuh seperti, iya betul, seperti istilahnya budaya seperti ini, apalagi di Legon Kulon, iya, kan? Iya. Legon Kulon. Coba Bah, saya tolonglah bantu bagaimana caranya nih saya supaya berkembang di Legon Kulon ini seni budaya silat kan gitu. Betul. Ya oke Bah, saya punya Pasundan Nasional katanya dia. Ayo Bah. Nah, kebetulan di sini ada juga pelatihnya kan, anak-anak dari kita kan, yang namanya Endang, Epul itu kan, itu pelatihnya ada di sini. Nah itulah masalah sampai berkembang sampai zaman sekarang. Gitu. Ya, terus Abah mendirikan PJBN di sini ya, cabang berarti di Legon Kulon. Iya. Terus
merangkul lah anak-anak. Iya, intinya merangkul itu jangan sampai ke bawah arus. Zaman sekarang kan banyak Iya. yang inilah yang enggak istilahnya enggak diridhoi sama orang tua kan. Betul. Kesana kesini. Bahkan kita kalau tahun baru kan di sini kan udah tradisi kemana-mana kan. Iya, kalau betul. Tahun baru. Pokoknya Ya, tahun makanya baru. kalau tahun baru itu biarpun saya berkorban itu kan, saya beli ikan. Malam tahun baru itu biasanya kan ditampung di sini, jangan sampai liar kemana-mana. Iya, kan, itu. betul. Biarinlah saya ngelibat di situ. Berkorban lah Iya, pokoknya, berkorban, ya. Sampai Iya. jam 1 malam itu kan, daripada kemana-mana, berkumpulkan di sini. Itu. Luar biasa Abah Taryana ini. Dan satu lagi pesan moral dari Abah Taryana yang masih saya ingat untuk anak-anak yang latihan silat di sini adalah jangan melawan orang tua. Iya. Baru ilmu itu ya, Pak. Iya, baru ilmu. Yang punya adab pasti punya ilmu. Yang punya ilmu belum tentu punya adab. Itu. Betul. Iya. Betul sekali. Nah, setelah mendirikan PJBN di Legon Kulon ini, banyak anak-anak yang ikut gitu, Pak. Alhamdulillah banyak. Ada berapa total anak yang dilatih, anak usia dini lah, anak Kalau usia dini? Pasundan nasional itu, Iya. itu sekitar 160 kalau ama di sekolah itu. Oh, ada 160 dan banyak juga yang berprestasi ya, Pak. Alhamdulillah ada. Ya, jadi anak usia dini, remaja, terus baru remako. Iya. Nah, itu kan berikut jangan sampai istilahnya wah banyak tawuran betul. banyak berantem di sana di sini, kita rangkul tuh, dirangkul. Saya di iming-imingnya kan ayo belajar kita lah, belajar budaya debus, kita ikut-ikutan sama di Banten, bukan ketakaburan, bukan kesombongan, kan seni budaya. Betul. Budaya. Debus itu masuknya seni budaya. Iya, ya. kebetulan kan saya ada di PJBN gitu kan. Betul. Jadi untuk anak usia dininya itu dilatih silat, Pasundan nasional. ya, sama ilmu-ilmu agama ya, Iya. yang lebih menekankan kepada adab. Iya, di sini kan ada pusrahnya di sini. Nah, ada ustadznya, kita langsung bimbing ke Luar anak-anak. biasa. Kalau saya kan nggak bisa apa-apa, nggak bisa ceramah. Ada ustadznya di sini. Iya. Betul. Nah, terus setelah anak usia dini, remaja itu dilatih debus tadi. Debus tadi. Ya untuk Ada melestarikan sama zikir juga ya. sama zikir. Nah, itu karena melestarikan seni budaya tadi ya, Pak. Iya. Terus untuk remakonya gimana untuk di wilayah Legon Kulon? Remakonya kan kita kalau 1 tahun itu ada kegiatan 3 kali itu. PHB itu kan ada Rajab, Maulid Nabi, hari besar istilah Muharram itu kan. Iya. Belum lama baru kemarin tuh kan ada santunan. Itulah remakonya kita diterjunkan ke sini. Luar Pakainya biasa. kan pakai padepokan Sempring Siliwangi kan gitu. Iya, daripada istilahnya nongkrong nggak karuan ya, Pak. Iya, nggak Mending karuan. dialurkan ke sini. Makanya di sini panitia penyelenggara PHB itu orang-orang bekas mantan ya udah nggak karuan lah. Nggak karuan. Dirangkul sama Abah, dirangkul, tapi dialurkan untuk alhamdulillah ke jalan yang benar. kita gitu. sama-sama belajar gitu, sama belajar. Luar itu. Sangat luar biasa kalau misalkan latihannya itu malam Kamis Malam Kamis sama malam Minggu. sama malam Iya. Minggu. Jadi rame malam Minggu, Pak. Iya, kalau di kiri itu kan malam Jumat. Kalau di malam kirinya Jumat. ya Ramako itu. Dibelajar adabnya, ilmu agamanya, sama yang terutama silat ya, olahraga. Olahraga. Jadi silat itu memang sebenarnya selain untuk olahraga juga bisa berprestasi ya, Pak. Iya, ya kan IPSI. Oh tuh ada IPSI. IPSI, Ikatan Pencak Silat seluruh Indonesia tuh. Jadi memang banyak gunanya, Bah. Iya. Selain dari olahraga, bela diri juga gitu. Saya sangat tertarik pada Padepokan Sempring Siliwangi. Nah itu awal mulanya gimana Sempring itu? Kibuyut kalau di sini karena Kibuyut Sempring nah, gitu Iya. kan. Itu gimana itu, Bah? Saya tuh dikasih mandat waktu dulu kan, dikasih mandat suruh istilahnya sesapu di Sempring itu tahun 2005. Kalau nggak 2005. salah. Iya, saya kasih mandat sama orang tua, udah kamu itu urus lah gitu. Itu bekas orang tua, orang-orang berkaromah kata-kata orang tua. Jadi sebenarnya Kibuyut Sempring itu landian Ki Ahmad. Ki Ahmad itu kan istilahnya dia santri dari Cirebon juga. Jadi Cirebon. Dibawa sama ulama, dia mau menyiarkan Islam, dakwah tiap Di wilayah pesisir, dari gitu. Cirebon sampai ke sini. Sampai ke sini kan itu. Di sini kan Gersang dulu. Legon itu kan Legon kan pengembangan Legan. Kata orang dulu ada tamu dari luar itu kan datang pagi
sorenya sore meninggal. Gitu. Udah Ahmad katanya kamu udah nggak ikut, jangan ikut ke sana lah katanya, ke daerah ke Jakarta gitu kan. Bukan Jayakarta dulu mah. Jayakarta, betul. Jayakarta. Betul. Udah, kamu di sini, kamu dakwah di sini kan gitu. Kamu dikasih apa? Dikasih ciri sama ulamanya tuh, sempring gitu kan. Sempring. Iya, pas ke siloka. Tanamlah bambu sama asem itu. Jadi sempring itu asem sama pring. Pring itu bambu. Iya, asem itu kan istilahnya silokannya harus murah senyum. Asem jadi murah senyum. Pring itu kan bambu kita harus bersatu. Oh iya benar. Harus bersatu, dan lagi banyak manfaatnya. Dulu kan tentara Indonesia kan merdeka itu syariat kan ya, sangat pemeruncing senjatanya. Betul. Terus sampai sekarang jadi cirinya itu asam. Kalau asamnya masih ada masih ya? ada. Kalau bambunya nggak ada. Karena apa? Karena nggak kuat sama asin. Oh iya benar. Ya dulu kan seperti ini. Di sini kan ada orang pendekar. Mereka aliran yang nggak keruan lah. Jadi kata orang dulu yang namanya itu Kisuro. Oh ada. Jadi sebelum Ki Ahmad datang itu ada Kisuro. Ada Kisuro, tapi aliran nggak tahu lah. Iya. Situ makanya gersang kan. Datanglah Ki Ahmad. Datanglah Ki Ahmad itu disuruh di sini kan itu. Cuman kasih 5 perkara aja sama ulamanya itu, dikasih 5 perkara. Cuman udah melawan Kisuro itu, kamu punya jangan 5 perkara aja. Apa? Pas nukus, anak rungu, ora dan rungu. Anak ucap, orang ucap, anak tinggal, orang tinggal, kata orang Cirebon itu. Iya, bahasa Cirebon. Udah gitu aja, makanya diajak berantem dia nggak mau, diajak bertengkar dia nggak mau. Iya, nggak mau. Ya udah itu kan udah punya pegangan itu. 5 perkara tadi. 5 perkara tadi dulu makan. Kata orang guru seperti ini ya udah turutin aja. Ya benar. Makanya selamat. Sampai dia meninggal itu Kisuro itu. Meninggal jadi saking nggak tahu lah. Iya. Pasukannya berantem terus dia. Iya. Dilawan dengan kebaikan. Iya. Ya Kisuro itu kan kata orang dulu, kata orang dulu kan. Kisuro kan nama orang. Banyak pusakanya tuh Braja itu kan. Nah, Braja makanya dia di kuburnya itu sama Braja-brajanya sama pusaka-pusakanya. Ya dia di situ julukan Kisuro Braja. Iya, Suro nama Suronya nama itu, Brajanya pusaka. Dikubur di situ. Iya. Masih daerah Legon Wetan dulu juga kan ya. ada lapangan bola Surabraja itu. Iya, sekarang jadi Pondok Putri. Iya, nah itu. Iya. Terus dia waktu itu kan berjalan terus tuh ulama tuh sampai ke Pondok Bali. Di situ kemalaman di Pondok Bali. Kemalaman dulunya kata orang tua tuh di situ katanya pondok para wali, pemondokan. Ya, pondok para wali ya. Cuma 1 malam mondoknya. Padahal ya. Iya, 1 malam. Iya. Kebetulan kan kemalaman di situ dia bikin sumur di situ di Pondok Bali kan. Oh, sebenarnya itu ada sumur itu, Pak. Bikin sumur di situ, bikin sumur ada tungku 3. Gak tahu lah dari kayu apa itu kan untuk apa masak air, untuk masak air, ya gitu lah. Jadi istilahnya pondok para wali aslinya Pondok Bali itu iya. ya. Makanya lama sampai sekarang. Nah, cara mendidik ini Bang, cara mendidik ada nggak kendala gitu cara mendidik anak-anak? Soalnya kan anak-anak sekarang kan ya tadi kata Abah takut kebablasan apa gitu. Wah, bukan banyak lagi banyak banget itu masa kendalanya. Ya kan kita modalnya sabar. Iya. Modalnya sabar, kita dulu kan punya wejangan dari Ki Ahmad itu. 5 perkara itu ya. Saya dipakai di situ harus sabar. Jadi luluh lah mereka. Iya, itu di situ. Kalau kita dilawan keras aja kan nggak beres. Terus kita sambil berdoa sama armak-armak itu, doainlah anak sampai supaya soleh-soleha. Terus kalau misalkan remako itu zikirnya sama malam Kamis atau malam Minggu? Enggak, malam Jumat. Oh, kalau remako itu malam Jumat. Jadi silakan kalau misalkan warga masyarakat Legon Kulon yang daripada nongkrong gak karuan malam Jumat di sini Pak ya. Ada sambil ngopi bareng. Itu yang utamanya. Tilas peninggalan Ki Ahmad itu masih ada sampai sekarang. Oh, jadi Ki Ahmad itu kitabnya masih ada? Masih ada sampai sekarang. Turun temurun itu. Turun menurun. Sampai ke Abah Taryana terakhir. Oh, luar biasa. Masih ada itu. Kenang-kenangan itu dari dulu. Oh, pantas saja
Padepokan Sempring Siliwangi. Jadi harus memang wangian aja. jadi memang bukan ini ya, bukan abal-abal karena memang ada mandat. Iya, gitu dari ya. ada mandat. Ada mandat dan juga ada kitabnya juga. Ada. Itu masih pakai tulisan itu, Bang? Tulisan Jawa itu. Iya, tulisan kuno itu Palawa kan. ya. Iya, Huruf tulisan Palawa, Jawa. ya. Saya kan nggak ngerti saja, nggak ngerti. Itu kan nama kitabnya Jalan Sari Jalan Purnama. Jalan Sari Jalan Purnama. Apa Iya. tuh Jalan Sari Jalan Purnama? Jalan Sari Jalan Purnama itu kan kata orang dulu siloka juga. Sari itu kan harus halus. Purnama harus caang, kita berbenderang gitu. Seperti kan bulan purnama. Kita bagaimana caranya kita menghaluskan hati kita sendiri supaya cerah, supaya terang benderang lah gitu. Makanya di situ ada kitab Jalan Sari Jalan Purnama. Jalan Sari Jalan Purnama. Masih ada sampai sekarang. Itu kan udah ratusan tahun. Tapi masih terawat ya, Pak? Masih Itu terawat. kertasnya itu masih ini, Pak? Iya. Tapi ya udah inilah udah hitam gitu. Iya, yang penting kan masih dirawat. Masih Terus itu kan, waduh, sejarah itu, Bang. Iya. Sejarah itu tahun berapa itu Wah, kan? nggak tahu Iya, tahun waduh, berapa ya. ya. Soalnya di sini juga belum ada Iya. ini, masih gersang tadi, Iya. Pak ya. Cuma dikasih tongkat aja. Tongkat sama itu tuh, sama kitab itu. Kitab itu. Iya, sama kitab itu. Peninggalannya. Tapi tongkat sekarang udah kemana tuh? Oh, tongkatnya Iya, itu. banyak cucunya sih jadi hilang. Nah, terus perhatian dari pemerintah sampai saat ini apakah dari dinas-dinas terkait gitu, Bang? Nah, waktu sekarang sampai sekarang ini saya punya Padepokan Pesona Nasional. Alhamdulillah, ada yang ngajak, yang bikinin SK. Nah, itu istilahnya kalau pemerintahan desa belum ada sih untuk belum itu, ada. untuk ini Iya, belum ya, ada. mudah-mudahan aja, Pak ya. Amin, Mudah-mudahan. amin. Karena kan sangat luar biasa gitu, mendidik anak usia dini, anak usia remaja yang notabene kalau di luaran sana mungkin udah kemana, Bah? Ya, udah istilahnya udah ugal-ugalan. Saya juga miris di luar sana. Iya. Ada yang melawan orang tua, Wah, ada udah yang banyak melawan ini. guru. Wah, Nah, iya. di tengah-tengah banyak hal seperti itu, Abah Taryana justru melatih anak usia dini ini gitu kan, dengan adab tadi. Berarti kendalanya memang banyak, Banyak, iya. tapi alhamdulillah dengan pelatih yang Iya, sabar tadi ya. sabar, luar biasa. Berarti pelatih cuma dua, Epul Iya, sama iya. Endang, ya. Endang gitu. Nah, ini rencana kedepannya ini, Bang. Rencana kedepannya kan pasti Abah juga ada keinginan, harapan gitu. Iya. Kedepannya gimana untuk mengenai anak-anak kita? Ya mudah-mudahan anak-anak ini istilahnya kita sama-sama merawat sama ke pemerintahan gitu kan. Nah, Kita sama-sama ngerawat gitu kan, sama-sama merawat itu. Ini kan IPSI, olahraga, kan itu olahraga. Siapa tahu di Legon Kulon ini ada prestasinya anak-anak kita gitu kan gitu. Biarpun tempatnya seperti ini. Ya kita kan mengharapkan dari siapa aja lah gitu Iya, kan. iya, Saya iya. memohon gitu kan. Iya. Kan seperti ini nih tempatnya Iya, juga. benar, Tempatnya. Ini Masih- matras dari mana ini, Bang? Matras? Dulu saya dikasih itu kan, Oh. dikasih sama Jenderal Pak Hasanuddin kalau nggak salah. Oh iya Iya, Dari dulu atas itu Udin, kan. ya. Iya. Dia Anggota menyambut dia anak-anak itu kan. Makanya kalau saya tuh merdi sama ke pemerintahan desa yang di sini, silakan aja kalau ada tamu dari pejabat dari Subang silakan penyambutan itu dari anak-anak kita. Silakan, kita kan ada istilahnya ada lengseran juga ada lengseran untuk penyambut itu kan pejabat itu kan. Silakan dari Pasundan itu. Silakan. Ya alhamdulillah sampai sekarang belum ada istilahnya belum pernah ada orang yang ini anak-anak kita tuh belum ada yang istilahnya Di luar yang, itu bermasalah lah. bermasalah belum ada. Betul. Selama ini ya belum ada. Soalnya kan di tengah-tengah isu tawuran, Bang, berita-berita Iya. itu banyak di luar sana yang tawuran. Tapi alhamdulillah Iya. di kita jangan sampai ada, Pak ya. Iya. Hati-hati. Aduh. Yang terdekat ada event apa lagi, Bah, yang rencana Abah ini untuk dalam jangka dekat? Jatin itu kan ada 3 kali PHB itu. Ada Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tahun baru Islam itu kan. Ya, kemarin Maret. Kemarin tuh santunan.
Ini saudara yang lihat di depan itu kan Maulid Nabi. Biasanya Maulid Nabi itu kan kita mengajak warga, khususnya Kampung Tegal. Dia bikin sedekah tumpeng gitu kan. Iya. Jadi rame nanti di sana. Rame iya. Membagi rezeki dengan caranya kita ada tumpeng. Tetap tempatnya di Kibuyut Sempring itu. Iya. Kita kalau santun yatim piatu di bulan Muharram ini di mana-mana. Iya, di mana? Dulu kan ada di situ di kecamatan. Tahun kemarin kecamatan tuh sampai 200, kalau nggak salah sampai 207 anak yatim itu. 4 desa. Iya. Biasa. Kemarin cuman berapa? 120 kemarin. Berarti 120 anak yatim. SD ke bawah itu. SD aja, SD ke bawah. berarti ada aja gitu bah yang ini ya, alhamdulillah gitu. Iya. Para donatur, cuman Ada. perhatian pemerintah berarti ini ya, yang belum lah Belum, ya. iya. Kalau swadaya mah masyarakat udah percaya sama kabar itu. Tapi istilahnya kalau dari pemerintahan belum ada. Nantilah kalau misalkan ini Legon Kulon YouTube channel udah tayang, mudah-mudahan dari pemerintah terkait, dari dinas terkait, mudah-mudahan bisa membantu ya Pak. Iya. Dah ini kan anak-anak udah 5 desa yang masuk. Nah, luar Legon biasa. Wetan, Legon Kulon, Mayangan, Pengarengan, Bobos juga ada 5 desa kan itu. Kan Ya itu. mudah-mudahan kedepannya ada perhatian lah dari pemerintah. Amin. Ya bah, pertanyaan terakhir, harapan Abah, pesan-pesan Abah untuk anak-anak muda di luar sana supaya istilahnya jangan kebablasan itu Iya. gimana tuh bah? Ya pesan-pesan saya sih cuman sedikit, tapi istilahnya berat gitu kan, berat sama anak-anak sekarang. Saya jangan sampai ke bawah arus zaman sekarang lah, karena kan udah banyak kejadian di mana-mana. Kita tuh harus hati-hati kan, hati-hati melangkah, jangan sampai kegoda istilahnya banyak minuman, banyak apalah, dan lagi ditambah sekarang banyak judi slot itu kan, itu kan membahayakan itu. Ayolah sama-sama sama ke pemerintahan, Iya, betul. sama para istilahnya seorang orang ulama yang ada di sini, lingkungan sini, ayolah bimbing desa kita ini, terus anak-anak mudanya jangan sampai ke bawah arus kemana-mana gitu. Ayo kan gitu. Oke, terima kasih atas waktunya bah. Next time kita lanjut lagi di acara-acara yang lain karena pasti kedepannya juga masih ada acara bah ya. Terus ada kegiatan terusnya terus tiap iya, tahunnya nanti. terus. Ya, makanya Selagi masih sehat terus gitu. tetap stay tune di Legon Kulon YouTube channel, nanti ada berita-berita terbaru tentang Abah Tariana dengan Pasundan nasionalnya, dengan Padepokan Sempring Siliwanginya yang memelihara seni dan budaya yang ada di wilayah Legon Kulon. Ya, bah, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi. Tetap stay tune di Legon Kulon YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.